Aktenya baru ya. Ya pemirsa, pasangan lansia di Surabaya, Jawa Timur ini menjadi korban penipuan. Modusnya baru kayaknya nih. Ini ada dua rumah mereka yang dijadikan indekos nih awalnya, dikuasai dan dijual oleh seorang penghuni kos. Nah, ibu ini namanya Maria Lucia Setiawati dan suaminya Muin. Mereka adalah warga Tenggilis Lama 3, Surabaya ini diduga ditipu oleh Tri Ratna Dewi, seorang penghuni kos. Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Tri Ratna Dewi ini menyewa 2 kamar kos untuk dijadikan tempat usaha, untuk jadi tempat laundry lah kabarnya begitu. Nah, TRD ini kemudian menawarkan kepada Maria agar tempat tinggalnya direnovasi, Bu. Mau nggak katanya gitu. Nah, TRD kemudian membujuk Maria untuk pinjam modal ke bank dengan jaminan SK pensiunan dan juga meminta sertifikat SHM, surat hak milik indekos itu, dimintain suratnya nih. Nah, Maria percaya gitu aja dan menyerahkan sertifikatnya ke TRD karena memang sudah akrab kabarnya. Nah, pada tahun 2021, petugas PPAT yang mulanya berjanji mengurus pecah sertifikat mendatangi Maria. Petugas kemudian mengatakan jika 3 ruko yang sudah terbangun ini, 2 diantaranya sudah menjadi miliknya dan 1 punya TRD. Ternyata surat-surat yang dulu ditandatanganinya disalahgunakan. Padahal Maria merasa tidak pernah memberikan tanah itu dan juga bangunan itu ke TRD. Kasus dugaan penipuan juga telah dilaporkan Maria kepada Polrestabes Surabaya pada tahun 2022. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Sedangkan TRD sampai saat ini juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Ibu Maria Lucia Setiawati yang merupakan pemilik kos yang ditipu oleh salah satu penghuni kos. Ibu Maria, mungkin saat ini proses hukum sudah sampai di tahapan mana, Bu? Proses hukum di Polrestabes saat ini dari pengaduan saya tahun 2022, tahun 2024 kemarin ada surat kalau mau gelar perkara. Sampai saat ini ya belum ada progres lagi, itu aja. Terus yang saya mengadukan di PN untuk gugatan itu karena Tri Ratna Dewi tidak diketahui keberadaannya atau domisilinya. Saya disuruh nyabut, jadi saya cabut begitu. Oke. Sepengetahuan Ibu, sejak bangunan ini berpindah ke pemilikan, sempat ada aktivitas tertentu, Bu, di bangunan-bangunan tersebut? Maksudnya bagaimana? Bisa diulangi. Iya, sempat digunakan untuk Iya, sejak berpindah ke pemilikan bangunannya, ada aktivitas tertentu, Bu, di bangunan itu, Bu? Ada aktivitas tertentu di ruko di ruko itu dikuasai oleh Tri Ratna Dewi dan suaminya. Jadi ruko itu setelah saya bangun hampir finish, itu Tri Ratna Dewi dan suaminya itu menguasai ruko itu. Jadi yang tinggal di situ ya Tri sama suaminya, terus dia juga buka usaha, ada laundry, ada rental mobil, tapi usahanya itu kelihatannya cuma spanduknya aja. Setelah itu terus dilepas gitu. Jadi saya kurang begitu paham karena kan saya sudah pindah dari ruko itu gitu. Iya. Iya, pada saat Ibu memberikan SHM sertifikat itu, ada tidak orang lain yang melihatnya juga, Bu? Waktu menyerahkan. Iya. Halo. Gini, iya, betul, jadi Tri Ratna Dewi sama Permadi, pegawai PPAT itu datang ke rumah. Kurang lebih rumah saya itu 100 meter dari ruko. Itu mengenalkan bahwa ini Permadi, pegawai PPAT yang akan membantu pecah SHM itu secara lisan. Nah, terus itu saya menyerahkan SHM karena mau dipecah, ada tanda terimanya Permadi. Jadi yang membuat tanda terimanya Permadi gitu. Itu tahun 2018. Jadi nggak ada orang lain yang di rumah, cuma saya sama anak saya, sama Tri Ratna Dewi sama Permadi. Tapi ada tanda bukti penerimaan SHM, SHM yang asli ya Mas ya, yang untuk pecah gitu.
Sebelum kejadian ini, hubungan Ibu dengan Tri Ratna sebenarnya seperti apa, Bu? Sampai merasa cukup dekat. Menyerahkan sepenuhnya, percaya sama Tri Ratna? Dia itu anak kos, dia tuh pinter ngomong, pokoknya dia tuh cerita kalau punya keluarga tapi kayak seperti nggak punya keluarga. Jadi keluarganya nggak pernah nengok di tempat kos itu. Jadi terus dia sering cerita masalah usahanya, ya yang saya tahu itu dia juga punya usaha lending sama funding, hubungannya dengan bank. Nah, karena saya ditawari usaha laundry kerjasama, terus dia tuh sering pinjem KTP, pinjem PBB, tapi itu kalau pinjem itu tidak langsung serentak gitu, bertahap. Jadi minggu ini pinjem KTP, nanti minggu depan pinjem PBB, alasannya untuk survei bank gitu. Ya, dari ceritanya ngomong itu saya itu ya percaya gitu aja lah, percaya gitu aja gitu. Iya. Ibu Maria, ini kan Ibu sudah melapor pada tahun 2017, tapi proses hukumnya baru bisa berjalan akhir-akhir ini. Kenapa, Bu, menurut pihak kepolisian? Apa kurangnya bukti bahwa ini tindakan penipuan dan lain sebagainya, Bu? Nah begini, saya kan tidak tahu karena setelah ada, saya tahu alamat PPAT, nama PPAT itu karena Tri Ratna Dewi kan selalu mana itu sepertinya dia ngomong masih proses. Nah, si Permadi pegawainya PPAT tidak pernah nongol. Jadi setelah dapat tanda tangan saya, dia tuh nggak pernah nongol. Tahun 2021 dia ke rumah bilang kalau itu sudah dipecah, 2 itu dijual ke Permadi, 1 Tri. Akhirnya langkah saya ke PT UN. Nah, dari PT UN itu saya baru tahu kalau ada akte hibah. Terus saya minta salinan atau kopi ke PPAT. Ternyata itu tidak ditanggapi. Akhirnya saya lapor ke Polrestabes tahun 22. Jadi saya tahu itu ya setelah dari petun itu waktu pembuktian itu sidang pembuktian kan saya baru tahu nama PPAT, alamat PPAT lah. Baru saya ke PPAT minta salinan, nggak direspon, terus saya lapor ke Polrestabes, terus penyidik telepon ke PPAT lah. Setelah penyidik telepon ke PPAT, saya baru dikasih itu akta itu. Ternyata di akta itu banyak kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya alamat itu salah. Jadi di akta hibah itu alamatnya Tinggi Selama 3 nomor 57. Padahal saya itu Tinggi Selama 3 nomor 56 gitu Mas ceritanya. Jadi terus akhirnya itu saya dalami terus itu surat bukti akta itu tadi. Nah, kejanggalannya juga itu tidak ada renvoi. Jadi misalkan November diganti Desember, bulan itu nggak ada renvoi, ya cuma dihapus sama stipo terus diketik ulang, tapi bayangannya itu masih ada. Akhirnya saya juga ini untuk membandingkan dengan apa yang saya terima dari PPAT, saya ke BPN minta kopi ADB dan IBA dari Warka. Waduh, susahnya setengah mati, Mbak. Sehingga saya harus minta bantuan ke Ombudsman. Akhirnya dapat dengan lancar, Bu. Nah, banyak kejanggalan itu tadi, gitu loh. Itu ceritanya. Baik, Bu Maria, nanti kita akan tunggu bagaimana gelar perkara selanjutnya dan semoga ada titik-titik dari kasus ini. Terima kasih, Bu Maria. Kita juga turut prihatin ya apa yang menimpa dengan kejadian ini kepada Bu Maria. Terima kasih, Bu Maria. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, Geliat